Oke, selamat siang Teknik Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denny William dan Katulistiwa Guru di season terakhir Palu kedua Tour Katulistiwa di Sulawesi 2023. Tour 2023 awal tahun ini hampir ada di Palu, season terakhir ya. Sudah dari Majene, Wonomulyo, Sinjai, Kolaka, Pinrang, Sengkang, Sidrap, Belova ya, lalu Pasangkayu, dan terakhir di Palu ya. Oke, sampai di sini saya akan menjelaskan tempat ini yang sudah 4 tahun berproduksi ya, sudah 4 tahun berproduksi, tapi belum bisa berbicara banyak karena beberapa macam usaha yang dilakukan petani benar, hanya kurang sedikit ya, kurang tepat sedikit. Nah, ini LMB-nya ya, ini LMB-nya. Nah, ini pointnya, roping roomnya, ini larnya, maaf ya, ini roping roomnya ya, ini larnya untuk menuju transit room yang harus kita buat jadi transit room ya. Oke, roping room yang kecil ya. Mau tidak mau dibuat transit room tanpa Twitter yang ada di sini. Kita tarik ke sana dan hanya satu kita tarik bantuan. Nah, di sini ya masih kosong ya, belum ada apa-apanya ya. 4 lantai ya sebenarnya ya. Dari semua ini, pengaturan di semua ini sudah dirubah ya. Terlalu banyak pipa, jadi kita bermain dengan setengah atau 70% penutupan. Lanjut ke lantai 3-nya ya. Jadi poin untuk ke bawah ini, lalnya hanya menggunakan tangga, dimana ini bentuknya seperti ruko tangga ya. Enggak. Nah ini ya, nih. Jadi dari atas turun terbagi 2. Yang tadinya disekat, banyak sekat yang tidak beraturan ya. Sekaligus video ini akan ditujukan kepada petaninya yang kebetulan lagi ke Kendari ya, untuk satu hal ya. Berarti ya kosong ya, kosong selama 4 tahun ya. Bukan ada isi, saya katakan tidak ada isi, kami kerjakan baru berisi, tidak ya. Nah, tadinya ada LMB di bagian sini, tapi ditutup karena kurang tepat pasokan udara yang terlalu kencang dari arah timur ya, mempengaruhi bila mana ada sarang nanti. Di sini ada sarangnya Pak Denny, ada burung, ada nggak sampai 20 lembar, dan itu pun saat sekarang udah pergi lagi. Nanti begitu musim hujan tiba datang lagi. Nah, tadinya ini hanya dibuat sebagai lalu lalang aja ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Nah, tadinya hanya dibuat lar sekecil ini ya. Nah, jadi sesuatu terjadi makanya dibuka lar sebesar ini ya. Nah, oke. Suhu yang dicari udah dapat? Tidak. Perhatikan saja kalau saya buat video. Saya santai. Ya, santai. Ya, ini ya. Dari sana ya. 2 lar dalam. Dari tangga turun ke lar besar ini, lar utama, lalu lar kecil dalam kamar inap. Jadi saya tidak buat video, cepat kita ke sini.
cepat untuk menghemat waktu karena saya kepanasan ya. Seperti suatu contoh di suatu tempat juga di Sulawesi, jarak 100 meter dengan kita, ya sekarang sudah dicat putih, belum ditunjukkan videonya udah kalah duluan. Oke, untuk menuju lantai 2 ini larnya, poinnya bantuan 2 tweet tertarik yang dipaksakan harus turun ke bawah lantai 2 ya. Lantai 2 tadinya sangat berantakan ya, sangat-sangat berantakan sekali. Nah, lantai 2-nya seperti ini ya, berantakan sekali, sangat berantakan. Sekarang sudah dibuat serapi mungkin dan senyaman mungkin ya. Nah, semua pengaturan dan mesin-mesin pengembun, mesin uap semua dicabut, nggak dipakai ya. Nih ya, tuh lihat ya, nggak ada disumbat ya, semuanya di nonaktifkan. Saya menggunakan gaya manual. Oke ya. Nah, jadi ini sisa-sisa peralatan pemilik kandang yang menggunakan semua peralatan otomatis ya, pengembunan air dan apa segala macam ya, tidak dipakai. Ini sesuai dengan persetujuan dengan petaninya ya. Kalau kita nanti pakai gaya manual, kalau gaya begini bisa merusak isi dalam kandang Anda. Dan tadinya sirip yang licin seperti biasa menggunakan les triplek atau plywood ya. Nah ini bersih loh ya, bersih nih, nggak ada kotorannya, bersih ya, bersih semua ya. Ini lihat ya, ini pancingan ya, ini kotoran pancingan ya, untuk pancingan. Nah, jadi dilihat kan, karena ini memang benar-benar sangat memprihatinkan. Bukan kandang jadi ya. Jadi ada satu, mengembalikan kejayaan dan penambahan kapasitas, mengembalikan kejayaan yang dulu pernah jaya ya. Lalu yang kandang kebetulan kerabatnya juga atau saudaranya ya, di sini yang benar-benar dari nol. Kita ke lantai 1 ya, lantai 1 ya. Kebetulan teman-teman lagi istirahat karena puasa ya. Semua dinonaktifkan ya, tidak ada namanya penggunaan mesin-mesin yang lainnya. Oke. Ya, kita bisa lihat ya di ruang kontrolnya, begitu lengkapnya peralatan yang digunakan ya, dan yang dicoba, tapi tidak bisa disalahkan ya, tidak bisa disalahkan karena ini usaha. Jadi jangan ditertawakan atau diejek, tapi kita harus menyupport usahanya. Benar ada beberapa saran, dan usaha itu membuahkan hasil walaupun dikatakan tapi sedikit. Jangan pakai kata tapinya. Kalau pengaturannya tepat nggak mungkin sedikit ya. Nah, jadi semua tidak dipakai ya, yang tadinya menggunakan mesin yang seperti ini yang paling tidak. Dan saya sekarang banyak petani yang menanyakan kepada saya, karena saya tidak mau petani juga menggunakan alat yang kurang bagus atau kurang tepat, mudah blank, mudah rusak atau bagaimana ya, ibaratnya yang terbaik lah ya. Setelah sekian lama saya selidiki, saya menggunakan ini ya. Nih, baca sendiri ya. Nih, kandang sebesar ini saya hanya menggunakan 1 ampli. Bagaimana pengaturannya? Nah itu ya. Yang mau komen apa aja silahkan, terserah ya. Kalau Twitter saya tetap masih menggunakan Audax 61, tidak pernah yang lain ya. Nah,
Audak 61 di sini balance. Bitnya sesuai dengan tekanan udara, iklim yang sering terjadi di sini, dan suhu yang stabil di setiap waktu titik area Palu. Yang percaya dulu, nanti kita lihat ya setelah Lebaran, kemungkinan besar kami akan kembali lagi. Karena beberapa petani sudah melihat ledakan-ledakan yang terjadi di Palu pertama ya, 2023 ini ya. Dan ini adalah Palu kedua. Kira-kira nanti bagaimana? Nah, kita lihat nanti hasilnya ya. Sore bagaimana? Benar atau tidak? Banyak komentar yang mengatakan ini dan itu, bahkan sampai dikatakan itu pada ini tuh gila, itu penipu besar tuh, ngomong besar. Buktikannya itu jangan sepihak ya. Nggak mungkin saya itu melakukan sesuatu yang, Pak, hanya pakai ini aja Pak, burung Bapak itu akan banyak. Ini Pak, sekian puluh juta, tunggu aja 3 bulan, pasti itu burung banyak, sarang banyak. Tetapi tidak terbukti. Nah, itu baru namanya nipu. Itu baru namanya nipu. Hanya orang goblok saja mengatakan saya menipu. Karena apa? Saya bekerja mengeluarkan keringat otak, setting suara semalam. Makanya kalau kita bekerja, jangan hanya mengurusi usaha atau sibuk dengan yang lainnya. Anda sebagai pemain utamanya di walet juga lihat, oh begini caranya, begini, oh ini harus dilakukan. Jangan main tinggal, Pak ada waktu, aduh Pak maaf, saya lagi ngurus minyak saya nih, maaf Pak, pokoknya kalau ketahuan ini bahaya nih minyak saya nih. Oh Pak, saya lagi urus tanah. Oh Pak, pada saat mau di training Anda tidak ada. Terus tembok misalnya yang seperti ini, nanti saya tunjukkan di luar ya, Pak ini tembok di plester dulu dalamnya. Menyusul bisa, karena masih musim hujan, pelan-pelan. Terus semen, enggak masalah. Coba perhatikan video saya baik-baik. Masalah semen dalam 2-4 jam itu sudah aman. Baunya memang masih, tapi ada zat yang titik itu sudah hilang dalam waktu 2-4 jam. Ya, sekali lagi saya menggunakan ampli yang ini ya. Ini bandel nih. Sebenarnya ada berapa ya, ada sekitar 6 tahun terakhir saya menggunakan 2 pemutar USB ini, ampli ini. Silakan perbandingan ya. Ya saya sarankan sih kalau bisa bermain dengan ampli itu, ampli ini maksud saya, silakan ya. Kita kembali ke Pak Denny ini gila nih, penipu besar. Apa ngomongnya yang mana? Yang mana yang dikatakan penipu besar? Kalau saya hanya memberikan sesuatu, tuh Pak, saya kan terkenal nih, taruh aja di rumah walet pasti banyak. Itu baru saya nipu. Saya bekerja mengumpulkan keringat dan bahaya kalau jatuh. Terus terang aja, brengsek yang ngomong seperti itu. Hal-hal yang sering saya arahkan, Pak di plester ya, Pak dicat ya, tidak dikerjakan. Nah contohnya seperti ini ya, pengecatan langsung dikerjakan sama petaninya. Nah itu baru benar. Benar tidak sih? Ini pada ini mungkin ini memang catnya aja nih yang sudah dari dulu begitu. Ini loh dikerjain. Lihat baik-baik, pasang mata kalian ya. Pasang mata kalian. Maaf saya berkata begini, makanya sering saya berkata dengan nada agak keras. Karena apa? Petani hanya tahu mentahnya saja. Nih ya, lagi tahap pengerjaan pengecatan putih. Nah hal-hal yang saya sarankan ini dikerjakan. Kalau dikerjakan terus ngomel ke saya, terus ngomong saya menipu, brengsek itu orang yang ngomong seperti itu. Jangan ngomongnya aja, berdoa dan kamu lihat apa yang kamu katakan itu benar atau tidak ya. Apalagi di bulan puasa ini, jangan sampai Tuhan nanti menghukum kamu. Jangan sampai ya, jangan sampai Tuhan menghukum kamu memanfaatkan. Awalnya Pak ini tolong ini, oke Pak dikerjakannya. Oh, iya Pak beres. Pak ini gimana? Udah di plester belum? Atau udah dicat belum? Sudah segini belum? Itu kan harus cepat lagi dikerjakan. Dalam waktu 1 minggu sampai 2 bulan itu selesai. Baru saya mulai ini Pak. Tadi kan burungnya, loh kok mau burungnya duluan nginap baru dikerjakan? Pikir Mas,
Kalau mau ngisi air di drum, siapkan drumnya. Nah sekarang kalau mau ngisi air tidak ada tempat, airnya mau taruh di mana? Ya, pakai akal dan logika. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa dari Palu 2023. Katulistiwa Kru. Tidak mungkin tidak melakukan pekerjaan yang tidak mengeluarkan keringat dan membahayakan nyawa. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Simpoa.